dinantikan, tapi juga ini adalah berkah baik untuk bangsa Indonesia, mengingat bagaimana nilai-nilai yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, pesan moral yang selama ini selalu digaungkannya dalam pidato-pidato terkait dengan perdamaian dunia, terkait dengan kesetaraan, bela rasa, dan juga persaudaraan. Ini dibawa oleh Paus Fransiskus yang bukan hanya sebagai pemimpin umat Katolik yang hanya melihat secara religius, tapi juga melihat bagaimana pentingnya sebuah negara untuk memegang moral, nilai-nilai yang bisa mempersatukan negaranya dan juga rakyatnya. Bella, kita akan lihat prosesi Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Baik saudara, kita saksikan bersama di layar Anda pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus sudah tiba di Jakarta. Sejumlah rombongan dari Paus Fransiskus juga sudah mulai turun dari pesawat. Tampak tadi ada Uskup Piero Piopo, Duta Besar Tanah Suci untuk Indonesia, sudah masuk ke pesawat. Kemudian untuk menyapa Paus Fransiskus, saudara Romo, ini adalah kita menjadi salah satu saksi sejarah kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia setelah 35 tahun yang lalu Paus Yohanes Paulus II tiba. Kita akan nantikan bersama, Romo, ya. Apakah Paus Fransiskus juga akan turun dan mencium bumi Indonesia seperti Paus Yohanes Paulus II? Tampaknya kalau kita lihat di layar tadi, Romo, sudah ada satu mobil berwarna putih yang akan datang untuk menyambut Paus Fransiskus, dan tampaknya untuk membawa Paus Fransiskus ke Vatikan. Kedutaan maksudnya? Betul, kedutaan. Seperti yang sempat disampaikan beberapa waktu lalu bahwa Paus Fransiskus ketika ditanya ingin mengendarai apa, Paus menjawab apa saja yang biasa dikendarai oleh orang-orang di Indonesia. Hari ini kita melihat ada satu mobil putih yang tampaknya akan dipakai dan dipergunakan Paus Fransiskus. Di layar kaca Anda, saudara, sudah tampak ada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, juga ada Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Gandhi Sulistianto, juga ada Duta Besar Indonesia untuk Tanah Suci Michael Trias Kuncahyono, juga ada Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Soeharyo, juga ada Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ini menjadi momentum yang penuh rahmat, sukacita, kegembiraan bagi seluruh umat Katolik di Indonesia dan juga masyarakat Indonesia, ya Romo ya. Cool, ya. Kita akan nantikan bersama kehadiran. Bagaimana Romo, tadi saya potong karena antusiasme menyambut kedatangan Paus. Kita tampak sangat antusias sekali menunggu sosok Paus Fransiskus. Wah. Kita masih menunggu. Karena beliau dikenal bukan hanya oleh orang Katolik ya. Betul. Saudara-saudara kita yang lain juga. Kalau kita membaca harian Kompas hari ini, ada surat yang diberikan ditujukan untuk Bapak Paus itu dari aktivis Gus Durian. Romo. Nampak sekali bahwa antusiasme menyambut kehadiran Paus Fransiskus tidak hanya untuk umat Katolik, tapi juga untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Kita masih akan nantikan bersama saudara. Ini tampaknya pilotnya turun gitu ya, Romo ya? Iya. Apakah pakai kursi roda atau enggak ya? Kita masih ada berfoto bersama tampaknya, foto dulu, Romo. ya. Dan kita masih menunggu saudara kehadiran dari Paus Fransiskus di Indonesia. Sejumlah persiapan juga sudah dilaksanakan. Tampak di layar juga ada petugas-petugas yang bersiap untuk dan saudara, inilah Paus Fransiskus sudah tiba
di Indonesia tampaknya menggunakan kursi roda. Ya. Oh. Kita akan nantikan bersama. Dengan menggunakan kursi roda, Paus Fransiskus sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan nantikan dan kita akan lihat bersama. Paus sudah didorong untuk menghampiri. Selamat datang Paus Fransiskus di bumi Indonesia, di bumi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Kami merasakan kegembiraan, sukacita dan keharuan melihat kedatangan Paus Fransiskus pada hari ini ke Indonesia, saudara, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Italia. Tampak Paus Fransiskus sudah menerima buket bunga yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang diberikan oleh Mary Lourdes yang berusia 6 tahun asal Jakarta Pusat, dan Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Maluku. Dari Maluku. Dari Maluku, betul sekali Romo. Wah, diberi rosario rupanya. Sudah diberikan cenderamata dari Paus Fransiskus. Tampak Paus tersenyum karena terkenal sebagai the Smiling Pope. Smiling Pope. Selalu tersenyum ketika bertemu siapapun. Sudah bertemu dengan Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama. Kita masih sama-sama melihat Romo dan juga saudara menyaksikan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dalam kondisi yang sehat, selalu tersenyum. Dan sekarang sudah bertemu dengan tampaknya ini adalah Bapak Uskup Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, kemudian bertemu juga Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero, dan juga Monsinyur Antonio Subianto, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, juga Pastor Michael Andrew, Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan. Dan tak lupa juga bertemu dengan Ignatius Jonan, Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, saudara. Tampak kegembiraan, rasa haru menghampiri para undangan yang hadir menyaksikan langsung kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan seperti biasa, saudara, Paus Fransiskus selalu tersenyum untuk menyambut siapapun yang dilihat oleh Paus Fransiskus. Kita mengetahui secara bersama-sama bahwa Paus Fransiskus juga dikenal sebagai the Smiling Pope. Nampaknya Paus Fransiskus akan langsung menaiki mobil untuk menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia, saudara. Menggunakan mobil berwarna putih yang juga sudah dihiasi oleh bendera Indonesia dan Tahta Suci Vatikan. Oh, tampaknya Paus duduk di depan ini, Romo. Di depan ya? Di depan, bukan di belakang. Sepertinya di depan ya. Kesederhanaannya tidak hilang Ya. dan terus diperlihatkan kepada publik bahwa memang beliau ini sosok Mobilnya yang juga ya? Mobilnya juga sederhana, sosok yang sederhana. Dan bagaimana umat Katolik dan masyarakat juga seharusnya menjadi sederhana. Paus Fransiskus tampak tersenyum, saudara, melambaikan tangannya kepada awak media dan juga rombongan yang menyambut, juga memberkati.
dan tidak lepas senyumnya. Karena hati yang bahagia adalah obat. Betul sekali, Romo. Mobil sudah mulai bergerak, saudara. Mobil yang membawa Paus Fransiskus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Tadi kita sempat menduga-duga ya, Romo, mobil apa yang akan dipergunakan. Tim Liputan Kompas TV juga akan memantau perjalanan Paus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Mobil yang membawa Paus Fransiskus sudah mulai bergerak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saudara, diiringi dengan pengamanan yang sangat ketat sebagai bentuk jaminan keselamatan dari pemerintah Indonesia kepada Tahta Suci Vatikan. Paus juga sudah melambaikan tangannya, tetap tersenyum, menyapa semua yang datang untuk menghadiri kedatangannya. Kita lihat bersama saudara, Paus Fransiskus duduk di depan di sebelah supir, bukan duduk di belakang. Tampaknya mungkin ini antara kebiasaan atau mungkin memang apa ini, Romo, kalau kita lihat? Tetap pilihan beliau ya. Tetap pilihan beliau. Rute yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus adalah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Semanggi, juga ke Bundaran HI, kemudian melewati Patung Kuda dan masuk ke Kedutaan Besar Vatikan. Hari ini Paus tidak ada agenda lain, langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat, karena tampaknya kita lihat Paus menggunakan kursi roda, meskipun tampak sehat dan tetap tersenyum menyapa semua yang hadir mendampingi beliau, dan beliau sangat santai sekali, tidak ada batasan dengan penjemputnya. Kita lihat jendelanya juga dibuka, tidak langsung ditutup, melambaikan tangan kepada sejumlah awak media yang ikut mengantar beliau. Pengamanan juga dilaksanakan dengan sangat ketat, saudara. Dan jendela mobil Paus masih tetap terbuka. Paus masih tetap melambaikan tangannya, memberikan senyumannya kepada masyarakat yang hadir menyambut beliau. Ya, kalau kita lihat kacanya pun tidak gelap, saudara. Kacanya sangat jernih. Dan rombongan sudah mulai keluar dari VVIP Bandara Soekarno-Hatta diiringi oleh sejumlah pengamanan. Saudara, sejumlah pendamping juga sudah tadi mendampingi kehadiran Paus Fransiskus tiba di Indonesia. Juga tadi di samping Paus ada Romo Markus Solo, rohaniawan Indonesia yang bertugas di Tahta Suci Vatikan.